Shalom. Kita bersyukur pada saat ini boleh berjumpa walaupun hanya melalui live streaming. Kita percaya Allah pun hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami hanya melalui live streaming di dalam perjumpaan ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir melawat kami, memberkati kami Tuhan. Pada saat ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga yang Kau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami bersama bersahati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu apakah manusia, terambil dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca dan kita renungkan. Saya akan membacakan buat saudara pada saat ini di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, Mazmur lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan penenang. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur pujian Daud atas keagungan dan kebesaran Allah di atas alam semesta ini. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang kedua, pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan."
ayat yang ke-10, demikian juga pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudara, pemazmur melihat betapa besar dan dahsyat perbuatan dan pekerjaan Allah di alam semesta ini. Sehingga pemazmur ini menaikkan pujian dan pengagungannya kepada Tuhan. Firman ini dirasakan oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri, melihat bagaimana Allah mengerjakan atau menciptakan dengan sangat sempurna dan sangat amat baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat disangkali atas segala karya dan ciptaan Allah yang diberikan, dinyatakan oleh Allah di atas alam semesta ini. Memang beberapa para teolog-teolog yang sudah kelebihan atau melebihi batas dalam penafsiran mereka bahwa alam ini jadi dengan sendirinya, hanya melalui suatu proses yang begitu panjang, sehingga terbentuklah suatu bumi atau alam semesta ini. Kemudian Allah menatanya dengan baik. Tetapi pemazmur mengatakan, tidak mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Berarti ada Allah yang sudah berkarya, yang sudah menciptakan alam semesta ini. Sehingga pemazmur mau menaikkan pujian dan penyembahannya serta pengagungannya kepada Tuhan. Ketika pemazmur juga menempatkan dirinya sebagai manusia, bahwa Allah menciptakan manusia di atas semua ciptaan yang sudah Allah berikan di atas alam semesta ini. Di dalam Ayub, kitab Ayub pasal yang ke-7, kita akan lihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub mengungkapkan bahwa manusia itu sangat luar biasa dari segala ciptaan Allah di atas alam semesta ini. Apakah manusia di hadapan Allah? Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Di dalam Mazmur tadi pasal 8 ayat yang ke-6, kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6 tadi, bagian A dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Pemazmur berkata, manusia sedikit hampir sama dengan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dan Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kita akan lihat
Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menciptakan manusia ini sama dengan rupa Allah. Jadi manusia ini merupakan makhluk yang berbeda dari semua makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia berbeda dengan binatang. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang mengatakan kepada manusia, binatang lu, anjing lu, babi lu. Padahal dia sedang mengata-ngatai Tuhan itu sendiri sebagai pencipta. Jadi manusia ini adalah milik Allah. Manusia bukan miliknya sendiri. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menghina manusia itu, siapa yang membunuh manusia itu, siapa yang mengecilkan manusia itu, dia sedang berurusan dengan Allah. Kenapa? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang serupa dengan gambar Allah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di akhir zaman, manusia seperti tidak berharga lagi di hadapan sesamanya. Manusia seperti binatang, dijadikan hewan sembelihan. Betapa sedihnya hati Tuhan ketika melihat dan mendengar dan mengetahui perbuatan manusia satu dengan yang lain, bahwa dia sedang berurusan dengan Tuhan. Kemudian saudara, manusia ini juga yang serupa dengan Allah diberikan oleh Allah kehendak bebas. Diberikan kehendak bebas, tetapi saudara, kehendak bebas ini terikat dalam tanda kutip. Manusia boleh melakukan apa saja, tapi ingat bahwa itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa mau-maunya sendiri. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia menjadi hina oleh karena gambar Allah ini menjadi rusak dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia memberontak terhadap Allah, dan manusia terpisah dengan Allah. Tetapi luar biasa, kita sebagai orang percaya bahwa Kristus memperdamaikan kita dengan Allah melalui dirinya, yaitu kematian di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa kematian Kristus, kita akan tetap menjadi seterupa. Patutlah kita bersyukur bahwa kita adalah manusia yang serupa dengan gambar Allah ini, diperbaiki kembali oleh kematian Kristus, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka saudara, kita ini harus sadar bahwa diri kita, hidup kita bukan milik kita, milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, permuliakanlah Allah dengan tubuh. Permuliakanlah Allah
dengan segala harta milikmu. Inilah jawaban yang pertama. Apakah manusia itu? Manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Alasan yang kedua, atau pokok yang penting yang kedua, apakah manusia itu di hadapan Allah? Yaitu manusia adalah makhluk mulia. Di dalam ayat yang ke-6b kita akan lihat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Betapa luar biasanya, siapakah manusia itu? Apakah manusia itu? Manusia dikatakan sebagai makhluk yang mulia, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Pemazmur membandingkan dirinya sebagai manusia yang hina ini, tetapi diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan oleh Allah. Mengapa, saudara? Dari semua ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling istimewa di hadapan Allah. Manusia diberikan nafas, manusia diberikan pikiran, manusia diberikan roh, manusia diberikan hikmat. Saudara tidak akan menemukan di hewan yang merupakan ciptaan Tuhan, di sana ada roh, di sana ada pikiran, di sana ada hikmat. Tidak ada, saudara. Hanya ada pada kita manusia. Makanya pemazmur berkata, manusia ini sungguh luar biasa, mulia di hadapan Tuhan. Manusia ini diperhatikan, manusia ini diperhitungkan, ya. Manusia ini menjadi biji mata Allah. Manusia ini menjadi bait Roh Kudus atau rumah Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita katakan kepada Tuhan kalau kita dikatakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia? Apa yang kita balaskan? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Selain pujian dan penyembahan kita, hidup kita, hati kita persembahkan kepada Dia. Semulia-mulianya berlian, semulia-mulianya intan permata atau emas murni, tidak lebih mulia daripada manusia. Mengapa pemazmur bersyukur kepada Tuhan? Karena dia sadar ternyata manusia itu istimewa di hadapan Tuhan. Matinya manusia saja diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sungguh berharga kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan, makhluk yang diperhatikan oleh Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, ya Tuhan, Tuhankan betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini alasan yang kedua. Apakah manusia
itu di hadapan Allah, yaitu manusia adalah makhluk yang mulia. Jadi kita jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak punya rasa takut akan Tuhan, menganggap sesamanya tidak lebih seperti binatang, seperti hewan. Perlakukanlah sahabatmu, saudaramu sebagai manusia yang dipandang mulia, yang diperhitungkan oleh Tuhan. Siapa yang menghancurkan manusia yang mulia itu, maka dia akan berurusan dengan Tuhan. Siapa yang menyakiti manusia yang adalah makhluk yang mulia itu, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah dirimu sebagai bait Roh Kudus, sebagai rumah Tuhan, sebagai biji mata Allah, supaya engkau mengerti betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Alasan yang ketiga, saudara, atau pokok penting yang ketiga, apakah manusia di hadapan Allah? Manusia diberi kuasa di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Allah meletakkan segala yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini telah diserahkan kepada kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada power yang sudah diberikan oleh Allah, tetapi power yang kita miliki ini bukan untuk dipakai enaknya, suka-sukanya, untuk menghancurkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Manusia ini diberi kuasa, saudara, untuk menguasainya. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Setelah Allah menciptakan seluruh isi alam semesta ini, semuanya itu diletakkan atau diserahkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia itu sendiri. Tetapi saudara, kuasa di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah kuasa yang penuh dengan tanggung jawab. Kuasa yang penuh dengan tanggung jawab, saudara, yaitu menjaga dan memelihara segala apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau terjadi banjir bandang, saudara, bukan karena alam yang sedang mengamuk, tetapi karena kesalahan kita manusia yang menggunduli hutan itu, sehingga terjadilah banjir bandang. Banyak lagi fenomena-fenomena alam, saudara, yang terjadi. Semuanya itu karena ulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia hina, suka berbuat sesuka-sukanya, tetapi dipandang mulia oleh Allah karena manusia itu serupa dengan gambar Allah. Manusia itu juga diberikan kuasa. Manusia itu juga sebagai makhluk yang mulia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas, tetapi terikat atau terbatas. Karena apa yang
kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pada satu saat nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada pertanggungan jawab. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan selama kita diberikan kuasa oleh Tuhan di dunia ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, terkadang kita salah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan atau kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita diberikan seseorang tanggung jawab atau kepercayaan untuk mengatur seluruh usahanya, untuk memegang seluruh usahanya atau perusahaannya, tetapi malah kita tidak dapat mempertanggungjawabkan. Terjadilah korupsi, terjadilah penipuan dan lain sebagainya, sehingga perusahaan menjadi bangkrut. Itu karena kita menggunakan kuasa tanpa ada batas, sesuka-suka hati kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa bukan untuk kita pergunakan dengan semau-maunya kita. Ada hal-hal yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kita dipercayakan untuk melayani. Kita dipercayakan menjadi seorang ketua, menjadi seorang pemimpin. Jangan kesempatan menjadi pemimpin, menjadi seorang koordinator, menjadi seorang ketua dipergunakan dengan semau-maunya. Karena pada satu saat seorang pemimpin, seorang ketua akan diminta pertanggungan jawab. Jikalau tidak, maka kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf? Ketika Yusuf berada di Mesir, di rumah seorang panglima Raja Firaun, yaitu Potifar. Potifar, saudara, mempercayakan kepada Yusuf sebagai orang Ibrani, bukan orang Mesir. Tetapi Potifar percaya Yusuf dapat mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan. Potifar tidak terlalu susah-susah lagi untuk memperhatikan segala urusan di dalam rumah tangganya, karena sudah dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, Yusuf benar-benar mempertanggungjawabkan itu dengan baik dan benar. Walaupun dia harus digoda oleh istri dari Potifar, atau boleh dikatakan Tante Po. Tante Po ini menggoda, merayu Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan dia. Tetapi Yusuf tidak. Dia tidak mau, saudara. Karena dia tahu bahwa Potifar tidak menyerahkan istrinya juga untuk dikuasai. Tetapi Potifar menyerahkan seluruh pekerjaan, seluruh yang perlu diatur di dalam rumah, itu yang diserahkan oleh Potifar, bukan termasuk dengan istrinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita harus ingat, ketika kita diberikan kepercayaan, kita diberikan kuasa oleh siapapun, pegang baik-baik tanggung jawab itu, pegang baik-baik kepercayaan itu. Sebab pada akhirnya akan diminta pertanggungjawab dari kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah manusia itu di hadapan Allah? Manusia itu adalah serupa dengan gambar Allah. Apakah manusia itu di hadapan Allah? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan yang mulia. Dan yang ketiga, apakah manusia di hadapan Allah? Karena manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menjalankan setiap amanat dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah selama berada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai orang percaya di tengah-tengah akhir zaman ini, bahwa kita manusia yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kiranya inilah yang menjadi suatu pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan, makhluk yang diciptakan lebih dari segala ciptaan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sangat bersyukurlah kami sebagai orang percaya bahwa kami mengerti keberadaan kami sebagai manusia yang hina ini, manusia yang berdosa ini, tetapi Engkau anggap mulia di hadapan-Mu. Mengapa? Karena kami manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Karena kami manusia sebagai makhluk yang mulia, karena kami manusia yang diberikan kuasa untuk menguasai seluruh alam semesta. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa melalui kebenaran firman. Sungguh kami akan menjadi manusia baru yang akan dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.